berkata, ya Tuhan, biarlah hari ini aku diberkati oleh firman-Mu. Aku diberi kekuatan, diberi topangan yang baru, karena aku tahu bahwa perjalanan hidup ini ada begitu banyak rintangan. Tapi firman yang keluar dari lidah Allah menjadi topangan yang kuat, yang tidak pernah dapat digoyahkan dengan situasi kondisi apapun, karena firman itu dahsyat dan kuat adanya. Mari kita baca bersama dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 sampai 107. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir, ini adalah merupakan pasal yang terpanjang ayatnya sepanjang daripada Mazmur itu. Mazmur pasal 119 itu terpanjang dan semua diwarnai yang bernama firman. Dan puncaknya dan mahkotanya ada pada ayat yang 105 yang diungkapkan, firman-Mu pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Itulah merupakan kekuatan kita yang sempurna dan yang tak tertandingi dan tak terkalahkan. Dia tidak pernah dapat ditutupi dengan apapun dan kekuatan apapun. Dia tidak dapat digeser oleh pergeseran situasi dan kondisi. Dia tidak dapat ditenggelamkan, dikuburkan. Sekalipun saudara, bumi ini runtuh, apapun yang terjadi, gunung-gunung boleh runtuh, tapi firman Allah tidak pernah gagal. Firman itu tetap ya dan amin. Dia mengerjakan seluruh apa maunya Tuhan Allah, bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan Allah sebagai dirinya sendiri yang berubah menjadi firman. Dan Alkitab berkata pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus yang kita puji, yang kita sembah dalam setiap waktu dalam kita beribadah. Yesus menjadi sembahan kita sebagai firman yang hidup yang kita terima setiap waktu. Bapak dan Ibu Saudara, kita akan lihat kekuatan apa sih yang tersembunyi pada firman itu. Kenapa begitu dahsyat firman itu? Dan itu menjadi sesuatu hal makanan kita yang paling utama. Roti itu juga makanan, nasi itu makanan, segala sesuatu menjadi makanan. Tapi makanan-makanan yang kita terima, konsumsi vitamin yang kita terima, apapun itu, dia terbatas memberi kekuatan pada kita. Tapi dengarkan, ada makanan yang dari surga, dan makanan itu tidak pernah berubah. Makanan itu tersimpan kekuatan Allah di dalamnya, yang bernama roti dari surga, yang kita sebut nama firman Allah. Firman itulah merupakan sebuah makanan yang tidak pernah membuat kita lapar. Maka itu sebabnya saudara, ketika Tuhan Allah berjumpa dengan setan dan dia dicobai, dan dia berkata bahwa haleluya, engkau jadikan batu ini menjadi roti kalau engkau adalah Allah. Tapi Yesus dia berkata dengan mantap, firman Allah berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari bibir lidahnya Allah. Dan hidup kita ini bukan ditentukan kondisi makanan kita. Makanan kita bukan karena ada vitamin-vitamin yang begitu luar biasa. Saya melihat bagaimana diri saya tanpa dikasih vitamin bertahun-tahun dalam melayani Tuhan. Jangankan vitamin makan pun kurang. Tapi saya melihat bagaimana Allah memberikan kekuatan di dalamnya. Apakah vitamin yang berada pada kita? Vitamin yang kita miliki bukan vitamin B6 atau vitamin yang lainnya, tapi vitamin yang ada pada diri kita adalah firman. Semakin kita baca firman, semakin kita kuat dan kokoh. Semakin kita mengungkap firman, semakin kita mendapatkan sesuatu yang beda dengan tampilan-tampilan yang sudah-sudah. Kita melihat perkara-perkara besar dalam perjalanan kita. Kenapa? Karena ada firman dalam diri kita. Maka sayang setiap kita kalau kita nggak mau dengar firman, kita nggak mau merenungkan firman, kita nggak mau baca firman. Kita lebih suka baca Kopinho, kita lebih suka baca komik-komik yang lain, kita lebih suka baca poskota, kita lebih suka baca cerita-cerita yang lain daripada firman Allah. Bahkan saya katakan kepada kita hamba-hamba Tuhan, kalau kita lebih suka baca buku rohani, memang betul rohani adanya, kita baca buku rohani, tapi kita geser firman Allah, kita geser buku tua itu yang bernama Alkitab, kita geser dari kehidupan kita. Dengar, maka pelayananmu tidak akan pernah berubah. Buku rohani tidak akan pernah mengubah kita karena itu pikiran orang. Tapi buku tua itu adalah pikiran Allah yang sanggup mengubah segala situasi, mengubah pikiran kita yang macet, yang tidak mungkin kita bisa ingat-ingat apa saja. Saya belajar, saya nggak ingat. Tapi gitu saya berdiri di muka mimbar, saya melihat perkara besar. Allah ingatkan semuanya. Kenapa saudara? Karena ada firman yang mengingatkan kita. Pikiran Tuhan ada pada pikiran kita. Kalau ada pikiran Tuhan pada pikiranmu, Alkitab berkata siapa yang punya pikiran Allah, dia akan memiliki kekuatan daripada Allah. Dia akan memiliki roh Tuhan. Pikiran Tuhan itulah yang kita masukkan dalam pikiran kita. Dengan cara apakah dia? Dengan cara kita membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Tidak cukup hanya membaca, tapi harus sampai pada mendengar.
Tidak cukup sampai pada mendengar, harus juga sampai pada merenungkan. Dan cukup sampai pada merenungkan, harus juga sampai pada melakukannya. Maka firman itu akan tergores dan terlihat dalam perjalanan kehidupan kita. Maka kekuatan apakah yang ada pada firman itu? Saya percaya ketika engkau betul menjadikan firman itu dalam diri, engkau menjadi orang-orang hebat. Katakan amin. Gak peduli apa ijazahmu, gak peduli apa titelmu, gak peduli apa pangkatmu, gak peduli apa ada uang di tabungan atau tidak ada di tabungan. Asal mulai sekarang kau betul-betul pegang firman, engkau menjadi orang-orang yang hebat, yang tak tertandingi. Dengan kekuatan apapun engkau tidak akan pernah tertandingi. Mari kita lihat hal yang pertama, kekuatan apa yang ada pada firman itu. Mazmur pasal 33 ayat 6 sampai 9. Mazmur 33 ayat 6 sampai 9. Ya, saya akan bacakan bagi kita Mazmur pasal yang ke-33 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Ayat 9, sebab Dia berfirman, maka semua jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Perhatikan, Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Berarti firman itu tersimpan di dalamnya kekuatan. Kekuatan apakah yang pertama? Kekuatan untuk menciptakan. Dengar, dalam firman itulah ada kekuatan untuk menciptakan. Ketika Allah ada di Taman Eden, atau sebelum Taman Eden ada, menjadikan langit dan bumi ini, kita lihat dari pasal pertama, ungkapan-ungkapan firman. Berfirmanlah Allah, jadilah bumi, jadilah langit, jadilah semuanya cakrawala dan berbagai macam hal yang diciptakan dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan sampai yang keenam. Bahkan kepada manusia itu juga Dia berfirman, tapi ke situ beda caranya berkarya. Dia bukannya berfirman pada manusia, tetapi Dia membentuknya dari tubuh tanah. Makanya kita beda dari ciptaan-ciptaan yang lain. Begitu luar biasanya kita, uniknya kita diciptakan oleh Tuhan Allah. Begitu mantapnya, coba lihat dari ciptaan binatang-binatang yang ada. Makanya saudara, ketika Tuhan Allah bawa binatang-binatang kepada Adam, dia namai semua. Ini monyet, ini babi hutan, ini babi kampung. Dia semua. Loh, emang lu tuh kita yang bikin namanya babi kampung dan babi hutan? Enggak, itu semenjak Adam yang bilang. Ini babi hutan, ini babi kampung. Nah, ini kebo, ini sapi, ini apa lagi? Si Amang. Makanya saya kurang suka kalau dipanggil Amang, Pak. Karena kalau dipanggil Amang, tambasinya itu beda pengertiannya. Itu Amang betul. Bapak Sinaga, Bapak Purba ini kalau bilang Horas Amang Purba, itu katanya Bapak Purba. Tapi kalau berkata, siapa yang belum membuka sekarang? Si Amang. Si Amang Purba. Berarti kalau udah bilang si Amang Purba, itu nggak beda daripada yang di pohon jambu. Jadi kan saya nggak suka panggil Amang. Saya lebih suka ya Pak aja deh. Ya kan kita pakai bahasa Indonesia yang benar aja, Bapak gitu ya. Kalau Amang itu beda, Amang dan si Amang. Ya, begitu canggihnya dinamain semuanya, termasuk si Amang dikasih nama. Tapi si Adam, dia bingung karena dia tidak temukan yang sepadan dengan dia. Maka itu sebabnya diberikan tidur si Adam ini. Dia ambil tulang rusuknya satu. Dia ambil tulang rusuk satu, baru ditiupkannya nafas kehidupan. Jadilah perempuan. Jadi minta maaf nih perempuan-perempuan yang ada, kau bukan manusia, tapi kau perempuan. Karena kita berkata cuma Adam yang manusia. Tapi karena kalian terbuat dari tulang rusuk manusia, berarti manusia juga. Ya kan? Karena terbuat dari tulang rusuk. Jadi saudara, lihat istrimu. Ada yang di sampingnya istrinya, lihat dulu istrinya. Ketika kau lihat istrimu, bagaimana warnanya, bagaimana tinggi dan panjangnya, rupanya begitulah tingginya itu dari tulang rusukmu, nggak bisa diubah. Begitulah bibirnya, begitu hidungnya, begitu matanya, itu diambil dari tulang rusukmu.
istri gue jelek ya. Jangan salahkan, itu tulang rusukmu. Emang itu keluarnya begitu? Masa dia bedakan? Nah, itu sebabnya saudara, kita lihat bagaimana karya Allah dalam mencipta. Dia ciptakan segala sesuatu. Roma pasal yang ke-4, 17, dia berkata di situ bahwa dia mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau pencipta-pencipta yang lain, cobalah pencipta Microsoft atau pencipta-pencipta siapa saja yang begitu keren dalam penciptaannya, mereka bukan sama dengan Tuhan Allah. Karena pencipta-pencipta Microsoft dan pencipta lainnya, mereka menciptakan dari bahan baku. Tapi Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Maka itu sebabnya kalau ada firman bagi kita, maka dalam pikiran kita ini, bapak-bapak dengar nih, bapak-bapak nih, kita kan dikatakan imam. Saya kemarin khotbah di Cianjur, saya mau cari-cari imam itu bahasa aslinya apa. Rupanya bahasa asli daripada imam itu adalah kepala. Bukan kepala, tapi kepala. Nah, kepala itu artinya sumber. Sumber. Nah, di pikiran kita inilah sumber. Nah, saudara dengar, ketika kau betul sungguh-sungguh setia membaca, mendengar, merenungkan, melakukan firman Allah, maka pikiran kita menjadi sumber kehidupan. Katakan amin. Kita tidak berpikir lagi hal-hal yang negatif, karena firman ada di dalamnya. Ini sumber kehidupan. Dia bukan sumber kehidupan saja, dia sumber ide. Ya, ini menjadi sumber ide. Sumber ide itu mengajukan. Kalau pikiran kita ada firman, kita bukan berdasarkan yang lain, tapi berdasarkan firman. Ada ide-ide penciptaan dalam pikiran kita. Saudara, suatu ketika saya baca Quran tentang Papua beberapa tahun yang lalu, atau mungkin nggak mungkin, ada sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu tuh, ada seorang anak Papua menjadi juara olimpiade fisika. Itu orang yang hebat. Nah, coba kita pikirkan, Papua mungkin lebih maju kampung saya daripada Papua. Transportasi aja bingung di sana. Untuk menyeberangi satu pulau dengan pulau harus naik pesawat. Udah pasti di sana kurang teknologi, kurang peralatan dalam pengajaran sekolah, apalagi laboratorium fisika. Itu pasti kurang, saudara. Orang Papua, ya. Kenapa bukan orang Jakarta, orang Papua lainnya? Orang Papua yang dapat juara olimpiade. Orang Papua biasanya udah kritik, pokoknya semua di situ. Tapi begitu-begitu juga ciptaan Tuhan Allah, nggak boleh dihina. Amin. Nah, dengar nih cerita orang Papua. Orang Papua, dia memanggil anaknya yang masih umur 7 tahun. Dia bilang begini sama maknya, "Mak, kenapa sih matahari cuma satu?" Mamanya bilang, "Ya memang Tuhan Allah ciptakan cuma satu memang." Dia tapi besok paginya bingung lagi, dari kok matahari kok nggak berubah ya? Satu aja yang muncul. Dia tanya, "Mak, kenapa sih matahari cuma satu?" "Ya makan sudah bilang tadi malam, Nyong. Itu memang matahari itu ciptaan Tuhan cuma satu-satunya, nggak boleh dua." Tapi ketiga kali dia tanya karena penasaran, dia bilang, "Mak, tolong kasih jawab dong yang benar. Kenapa matahari cuma satu?" Lalu maknya udah nggak sabar, dia bilang, "Bodoh, satu aja udah bikin lo gosong, apalagi dua." Satu aja udah bikin lo gosong, apalagi dua. Nah, saudara dengar. Tapi nggak apa-apa, saudara. Hitam juga ciptaan Tuhan Allah. Ya, itu ininya orang Papua. Nah, orang Papua yang satu ini hebat. Lalu diwawancarai ketika dia menjadi juara olimpiade. Ditanyalah anak ini dan berkata, "Kenapa kok Nyong bisa juara satu olimpiade? Apakah Nyong belajar terus tentang fisika?" Dia bilang, "Saya sama dengan orang-orang yang di sekolah, kurang pelajaran fisika. Karena peralatan kurang di daerah kami. Tidak ada yang canggih di daerah kami. Tapi kenapa jadi juara? Saya juga heran. Tapi yang saya lakukan adalah saya hanya bolak-balik Alkitab. Saya cuma baca Alkitab tiap hari. Baca terus dan baca terus dan baca terus. Dan saya tak ngerti pada waktu ada ujian olimpiade itu, seperti ada ilham Allah dalam pikiranku.
Sehingga aku menulis tidak berat hati. Begitu enteng dan ringan. Hitung-hitungan begitu aku enteng dan ringan, tidak ada kesusahan. Nah, dengar apa yang kita lihat dari makna ini. Firman itu pencipta. Kalau ada di pikiran kita, dia membuat otak yang mangkat jadi lancar. Dia membuat otak yang suka lupa menjadi ingat. Itulah firman Allah. Kekuatannya begitu dahsyat dalam hidup kita. Maka itu sebabnya Bapak dan Ibu, marilah kita sungguh-sungguh untuk menerima firman Allah itu. Kita membacanya, merenungkannya, mendengarnya, merenungkannya, dan melakukannya. Ada banyak anak Tuhan tidak pernah berubah hidupnya. Kenapa? Dari tahun ke tahun begitu aja. Kenapa? Karena dia cuma sampai pada mendengar. Karena dia berpikir iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Hanya dengar. Itu merupakan awal. Tapi Yakobus dia berkata, jikalau engkau hanya pendengar saja, tapi kau bukan pelaku firman, engkau adalah penipu dirimu sendiri. Berarti tidak ada faedah dan tidak ada manfaat kalau cuma kita baca dan dengar. Tapi kita merenungkannya. Ketika kita merenungkan firman itu, kita melakukannya. Suatu ketika pada waktu kami diberkati Tuhan, lewat seekor kambing. Tapi sayangnya kambing ada, beli bumbu kambing tidak ada. Jadi memang hidup ini saudara, yang paling enak itu pas-pasan semuanya. Pas datang kambing, pas datang bumbu, pas datang minyak goreng itu menggoreng bumbu, pas ada minyak kompor juga, pas semuanya. Itu namanya enak hidupnya. Tapi ada kambing satu ekor, tapi nggak ada bumbunya, nggak ada minyak untuk memasaknya. Emang kambing bisa kita gigitin mentah-mentah begitu. Istri saya mulai pakai otak dan pakai pikiran. Dia pergi ke teman-temannya untuk cari pinjaman supaya bisa untuk masak kambing. Karena saya sudah undang pendeta untuk datang makan kambing. Karena ada jemaat yang kasih kambing satu. Nah, tapi bumbunya nggak ada Pak Purban. Jadi gimana caranya? Saya dengar tuh kalau kambing ini kurang bumbu, bau kambing juga Pak. Udah bumbunya mantap saja, masih bau kambing. Apalagi bumbunya kurang. Udah, ada beberapa rumah di jalan yang nggak ada kosong. Dia bilang, Pak, nggak ada. Ya sudah nih, kau masuk aja kamar, kau dua baca firman aja. Akhirnya dia masuk ke kamar. Dia berdoa di situ, dia baca firman. Cuma sepotong Alkitab yang dia baca. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Lalu dia bilang, Pak, ini bagaimana nih? Kok Tuhan bilang bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil, tapi ternyata kita nggak ada uang kita. Saya bilang, kau tenang, percaya saja, sebentar kita dapat pertolongan dari Tuhan Allah. Oh jangan takut, saya potongin dari ini. Saya bilang, Tuhan, aku percaya kambing ini yang sudah dipotong, dia tidak akan dibikin di kulkas, tidak dimasak-masak karena tidak ada bumbu. Tapi hari ini juga aku percaya Yesus bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Pasti Tuhan akan kirimkan bagaimana cara untuk memberikan bumbu. Beberapa menit kemudian adik saya datang. Dan dia bilang begini, tidak, kita katanya cerita. Dia bilang, Kak, kata Pak Iwan, itu wakil gembala yang dulu. Kata Pak Iwan, katanya pergi ke rumah Pak Iwan. Ngapain? Mau diajak ke pasar famili. Wah, kita belum tahu di mana pasar famili. Baru kali itu istri saya tahu pasar famili rupanya di sini. Baru renungkan sampai sekarang, kenapa dibawa ke pasar famili yang pertama? Itu merupakan sebuah doa keliling supaya kita dapat sekarang di tempat ini, saudara. Haleluya. Nah, udah dia pergi ke pasar, dia belanjain semua, bukan cuma bumbu daging itu yang ada, tapi perlengkapan Natal tahun baru itu dicukupi semuanya. Berarti betullah firman itu menciptakan hal yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga saudara yang terkasih sama Tuhan, yang tidak ada itu menjadi ada. Bumbu menjadi ada, makanan selanjutnya menjadi ada. Makanya kita nggak perlu takut dan tidak perlu gentar ketika mungkin situasinya tidak memungkinkan dalam hidup kita. Asalkan kita masih tetap percaya pada firman, dan firman itu adalah kekuatannya dalam mencipta. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Itulah firman Allah yang kita kenal. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita temukan dalam kebenaran firman Tuhan, diungkapkan di sana yang kedua dari Roma 1 ayat yang ke-16. Roma 1 ayat yang ke-16. Ya, saya akan baca.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Perhatikan di situ dikatakan oleh ayat ini bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Apa itu Injil? Adalah firman. Kekuatan apa yang ada pada Injil itu? Yang kedua adalah kekuatan untuk menyelamatkan. Kekuatan pada firman ada untuk menyelamatkan. Maka itu sebabnya kita tidak akan pernah membuat sebuah kemampuan kita untuk menyelamatkan seseorang. Tapi kemampuan Allah lah yang menyelamatkannya. Hanya yang harus kita keluarkan dari lidah kita memberitakan Injil itu, memberitakan firman itu kepada orang yang belum pernah mendengarkannya. Dan firman yang didengar itu akan mengubah dirinya, mendapatkan jaminan keselamatan dalam perjalanan kehidupannya. Jadi Bapak dan Ibu, firman itu begitu dahsyat. Kekuatan yang kedua pada firman itu, dia menyelamatkan. Jadi kemanapun kita pergi dan berada, Petrus berkata, biarlah kata-katamu seperti memberitakan firman. Jadi jangan kata-kata kita seperti kata-kata orang bebal. Jangan kata-kata kita cuma kata-kata brengsek lu, kurang ajar lu, kita cuma disenggol dikit. Oh, kurang ajar lu ya. Jangan saudara. Siapa tahu dia lagi senggol kita, Tuhan tunjukkan lewat persenggolan itu, dia mau dengar Injil dari kita. Emosi kita harus kita tahan, saudara. Harus kita tahan emosi kita. Jangan kita berpikir, wah, ini kurang ajar nih. Kadang-kadang semua kejadian tidak ada yang kebetulan, katakan amin. Semua kejadian yang ada datang pada kita tidak kebetulan. Kejadian pada waktu kita disenggol, Tuhan Allah tahu. Rupanya supaya itu jalannya kita berkata Injil. Cara kita berkata-kata kepada mereka, kita berkata-berkata, aduh Pak, kenapa Bapak buru-buru begitu? Waduh, ayo Bapak dulu. Jangan pikirin dulu mobil kita ngecek, saudara. Bangunin dulu dia, tolong dulu dia. Lalu dia akan temukan, di Jakarta begini kok ada sebaik orang begini. Biasanya mah ya udah pergi aja, atau maki-maki saya. Kok Bapak ini gak maki-maki, malah saya ditolong, dikasih air minum lagi. Lalu saya luka dibawa ke rumah sakit, padahal mobilnya udah rusaknya bukan main. Kok saya masih dibawa ke rumah sakit? Tanpa kau bilang Yesus adalah Tuhan, dia akan lihat Yesus ada dalam dirimu. Dari mana? Dari perbuatan. Jadi menyelamatkan orang itu adalah diri kita dalam berita Injil. Berita Injil itu bukan sekedar kita untuk Yesus Kristus adalah Tuhan, orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Tapi pembawaan diri kita, menolong orang, menyelamatkan orang dalam kesusahannya, itu berita Injil. Jadi kekuatan yang kedua pada Injil itu, pada firman itu, ada pada keselamatan. Karena memang Alkitab berkata di kolong langit ini tidak ada nama yang setara dengan nama Yesus Kristus yang olehnya kita beroleh selamat. Hanya kita tidak suka memberitakan Injil. Bagaimana kita beritakan Injil? Baca Injil saya nggak pernah. Cuma sekali seminggu datang ke gereja, bawa Alkitab, itu pun nggak buka. Kenapa nggak buka? Dari sini udah ada. Iya kan? Dari sini udah ada. Makanya ada jemaat bilang sama saya, Pak, saya suka sih Pak kalau Bapak khotbah dengan PowerPoint. Tapi dengan Bapak PowerPoint begitu, kita nggak mencerna, cuma gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu Saudara, kekuatan pada firman ada untuk menyelamatkan. Kita nggak perlu susah. Suami kita jalannya keliru, nggak usah bawa pintungan. Injil aja ada kita punya. Nanti Injil itu akan menyelamatkannya. Haleluya. Amen. Injil akan menyelamatkannya. Dengar nih, suami-suami jangan bandar sama istri. Kalau istri tampar kita, masih kita bisa mengelaknya. Tapi kalau firman yang tampar, bisa stroke 3 bulan. Kalau udah stroke 3 bulan, jadi jangan nakal-nakal sama istri. Haleluya. Awas lu nakal sama istri, nanti dia doa kepada Tuhan Allah hadir malam-malam, kita nggak usah ditabok, cuma langsung besok pagi, aduh kenapa nih Mbak ya? Kenapa kok bisa begini? Kok gini ya? Kenapa nih Mbak? Nakal-nakalnya bukan main dengan istri. Istri kita bikin seperti orang seberang, dibikinnya itu bukan tangan. Butuh disiangin tangannya, ditangan tangannya.
Kalau nggak butuh, dibiarkan dia banyak rumput yang tumbuh di situ. Istri itu adalah diri kita. Tulang rusuk kan? Istri tulang rusuk atau tulang rusak nih? Tulang rusuk. Tulang rusuk. Tulang rusuk pilihan lagi. Nah coba deh beli tulang rusuk kambing atau tulang rusuk sapi. Pasti mahal kan? Tulang rusuk itu mahal saudara. Tapi kalau kita sia-siakan tulang rusuk kita, nanti ingat tuh, siapa yang suka sia-siakan tulang rusuknya, dia akan menerima hukuman dari Allah yang mempersatukannya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, firman itu harus kita bisa menyelamatkan suami. Kan saya sudah pernah bilang nih, suami yang begitu galaknya, begitu kejamnya dengan istri, lalu tiap hari dipukul, yang benjol kemarin belum sembuh dipukul lagi, benjol kemarin belum sembuh dipukul lagi. Kita mau bilang, emang siapa yang tahan begitu? Tapi kenapa ibu itu tahan bertahun-tahun? Karena apa? Karena ada misinya yang utama dalam keluarga, menyelamatkan keluarga. Misinya bukan yang lain, hanya untuk menyelamatkan. Jadi kalau misi kita untuk menyelamatkan, dipukul juga. Amin, amin, amin. Jangan langsung buru-buru bikin nyanyian. Pulangkan saja aku pada ibuku. Jangan, saudara. Tapi biarkan kita bertahan. Ibu ini pukul terus. Itu nggak soal baginya. Dia muntah, dibersihin muntahnya. Lalu digeret ke tempat tidur, lalu ditumpangin tangan. Dia berkata, Tuhan, aku tahu suamiku ini bukan orang yang jahat, Tuhan. Dia adalah suami yang baik dan sangat baik, Tuhan. Dan aku percaya tepat pada waktunya, Tuhan, suamiku ini menjadi imam bagi keluarga. Besok pulang dipukul lagi, baru dipukul lagi. Terus berjalan semacam itu. Tiba-tiba hari Jumat malam itu di Jakarta, di hotel yang paling keren, dia ada bersama dengan gengnya. Dan tiba-tiba dia merasa ketakutan. Hujan lebatnya bukan main. Dia merasa ketakutan. Waktu dia ketakutan, dia bilang dengan anak buahnya, kalian di sini sama pulang. Anak buahnya bilang, jangan, kalau mau pulang biar kita antar. Enggak, biar saya pulang sendiri, kalian di sini saja. Akhirnya dia pulang sendiri. Waktu dia pulang sendiri, dia temukan rumah tidak terkunci. Istri dan anaknya sedang bergandengan tangan meraung-raung di hadapan Tuhan dengan kalimat yang berkata, Tuhan, jagai bapakku, jagai suamiku, lindungi dia dimanapun dia berada ya Tuhan, tolong dia dalam nama Yesus. Waktu buka pintu, dia lihat anak istrinya sedang suaminya tanpa disuruh tersungkur, dia tersungkur di kaki Tuhan, dipeluk anak dan istrinya. Semenjak hari itu Kristus bertahta dalam dirinya. Siapa yang membuatnya? Karena ada misi dari seorang istri, misi penyelamatan. Firman yang keluar dari lidahnya terus kekuatan dalam menyelamatkan itu. Sehingga terselamatlah suami yang kasar itu, suami yang mungkin begitu kejam itu terselamatkan. Keluarga terselamatkan, anak-anak terselamatkan. Lu saudara, bayangkan kalau kita bodoh. Coba lihat Hitler membunuh ribuan orang. Itu karena apa? Selidik punya selidik, Hitler adalah keluarga broken. Berarti Bapak dan Ibu saudara yang terkasih sama Tuhan, mari berjuang bagi keluarga. Dimanapun mungkin papa kita sekarang, dimana suami kita, dimana keluarga kita, mungkin mereka tidak cocok dengan apa yang disebutkan Alkitab itu. Mari jadilah engkau Injil, jadilah engkau firman untuk misi penyelamatan bagi keluarga itu. Doa terus dan menangis terus, minta ke Tuhan, Tuhan tolong papaku, Tuhan tolong suamiku, Tuhan tolong keluargaku, Tuhan kembalikan, satukan kami dalam kasih-Mu. Dan saya terlalu yakin orang yang meraung di hadapan Tuhan dengan sungguh, Allah mendengar doanya, Allah akan mengerjakannya. Dan kita berkata, buat apa lagi kalau dia pulang udah tua? Lebih bagus dia pulang tua tapi dewasa dalam Tuhan, daripada pulang dia ganteng-ganteng hatinya ke anak-anak. Gak masalah, dan itu gak soal. Yang penting keluarga diselamatkan. Haleluya. Tapi dengar suami-suami yang terus begitu, masih puji Tuhan kalau ada istri yang semacam itu. Kalau tidak ada, gak sempat istri berkata begitu, lalu Tuhan Allah yang langsung turun tangan. Tidak cuma ditiup malam-malam pada waktu kita tidur, langsung muka kita yang ganteng ini berubah jadi
Mau? Nggak mau kan? Mari kita betul-betul lihat Tuhan dalam kehidupan kita. Dia akan kerjakan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Yang ketiga, firman itu dia bukan hanya pencipta, dia bukan hanya sekedar penyelamat, tapi firman itu juga Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Perhatikan kalimat yang berkata, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Firman, kekuatan dalam firman itu adalah kekuatan untuk menopang. Dia topang yang lemah, dia topang yang tidak berdaya dengan kekuatan firman itu. Dia topang pada waktu kita berkesusahan dan punya kesulitan berbagai macam hal. Dia hadir untuk menopang kita. Mungkin sepotong roti itu menopang perut kita yang lapar itu, tapi topangan itu hanya hitungan jam akan dia habis. Tapi firman-Nya yang menopang kita, dia mampu untuk berkarya dan mengerjakan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Saya dengarkan Bapak Hutauru bersaksi dia waktu kami pemilikan, begitu luar biasa kesaksiannya. Kesaksiannya dia berkata pada waktu mereka lagi sedang periksa di rumah sakit rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Mereka di situ periksa, lalu setelah periksa mereka juga pergi dengan pas-pasan, ongkos pas-pasan, dan tidak ada cukup untuk makan siang. Mereka juga harus pulang dengan lapar karena tidak ada uang untuk membelikan makanan. Ini saya mau katakan inilah hebatnya topangan Tuhan. Tapi pada waktu istri diperiksa, lalu dokter kasih amplop, dan mereka bingung amplop ini apa. Pada waktu mereka di mobil atau di mana, kalau cerita kemarin saya lupa. Pada waktu di mobil dibuka amplop itu, dipikir ada apa di dalamnya. Ternyata kita lagi buka amplop itu, ada uang di dalamnya. Ini hebatnya Tuhan. Ada uang di dalamnya, sehingga mereka boleh pulang dengan makan. Akhirnya mereka kenyang. Dengar saudara, perut kita lapar kalau kita betul ada firman. Firman itu akan menopang perut yang lapar itu. Dari jalan manapun dia akan buka jalan. Dia akan berkarya dengan caranya sendiri. Dia cari jalur-jalur mana yang akan memberkati kita. Tanpa kita berkata, "Duh, saya lapar." Nggak perlu. Dengar saudara, kalau engkau lapar, engkau berkata, "Aduh, saya rasa lapar." Tapi dengar, Yesuslah yang lebih dulu merasakan lapar ini. Kalau engkau lapar, dia nggak tega lihat kita lapar, saudara. Tapi karena sungutan kita dan muka kita langsung pasang muka yang bersegi-segi. Pak, mau kemana Pak? Oh, saya nanya-nanya, lu gak tahu gue lagi lapar. Lu mana gue tahu lu lapar? Gue kan cuma nanya lu. Saya gak tahu lu lapar atau lu kenyang. Yang begitu, Allah tidak akan memberikan topang. Tapi ketika kita lapar, kita gak tunjukkan itu. Ketemu dengan siapa aja. Tolong saya, bantu saya dengan rohmu, topang saya dengan firman. Maka topangan datang dengan selamat. Dia nggak bilang, "Bu, ini ada uangnya." Enggak, katanya. Dia cuma kasih amplop. Tapi di dalamnya ada uang. Kan kita nggak tahu, apa siapa tahu tadi bukan uang yang dikasih, cuma kertas. Tapi ketika dibuka, berubah menjadi uang. Kan kita nggak tahu, Pak. Kan Tuhan lebih hebat dari kita. Kalau untuk mau jadi topangan, apa yang Tuhan tidak bisa buat? Waktu murid-murid tidak bisa bayar pajak, apa yang Yesus katakan? Kau pergi mandi. Ikan yang dapat pertama, kau buka mulutnya, di situ tersimpan uang. Siapa yang simpan uang di situ? Ayo, siapa yang simpan uang di mulut ikan? Allah sanggup untuk menopang kita dari mulut ikan, asalkan kita tidak dipermalukan lewat banyak. Dia buka mulut ikan itu ada ikan, udah bayar pajak. Ada begitu hebat dan luar biasa, dan begitu dahsyat dan dahsyat-dahsyatnya dia. Lalu dia cerita kemarin pada waktu kita ke Cianjur. Waktu ke Cianjur dia cerita lagi. Ya ini kebetulan saya laiku juga.
Ya, dia cuma melayani aja. Dia nggak kemana-mana. Saya juga cerita dengan ibu, saya kira nih keluarga ini dari mana sih hidupnya? Tapi luar biasa loh saudara. Kesaksian-kesaksian. Kok bisa begitu? Kalau memang kita mau berserah dengan Tuhan, Allah buka jalan. Dan dia cerita, saya ini hebat Tuhan. Dan saya bilang, luar biasa Tuhan. Kenapa? Saya nih, anak saya dapat beasiswa. Lalu ditanya syarat-syaratnya, harus punya KTP Bekasi. Padahal KTP saya bukan KTP Bekasi. Kok bisa dapat? Dengar, kalau Tuhan Allah yang menopang kita, persyaratan tidak dibutuhkan. Amin. Haleluya. Amin. Kalau Tuhan Allah yang sudah berkarya, dia bisa tidak perlu persyaratan. Tapi bukan berarti Pak Tauru kita izinkan terus dia KTP di Jakarta. Dia tahu diri lah orang tinggal di Bekasi, KTP-nya Bekasi lah. Dia bakal bayar. Dia sebagai warga negara yang baik, yaitu warga gereja, ya kita tinggal di Bekasi, KTP Bekasi lah. Nggak usah kita KTP Jakarta. Dan itu namanya pas. Nah, pikiran kita nanti, buruh Jakarta ini lagi ada ini banyak fasilitas dengan KTP Jakarta. Iya, tapi coba andai kata kita dapat sayembara, Pak Manoloi Hutauru dapat 1 miliar. Amen. Ditukarkan di kelurahan dengan membawa KTP Bekasi. Bukan karena tidak dapat KTP Bekasi. Jadi saudara, berbagai macam hal yang kita lihat fasilitas di sana. Tapi pastinya Allah itu lebih keren lagi. Iya kan? Coba bayangkan kalau tahu 1 miliar, itu bukan kecil. Cuma karena KTP di Jakarta, akhirnya nggak bisa tukar 100 miliar. Ya, jadi bukan berarti saya mau bilang biarin aja tetap di Jakarta. Jangan. Kita nih, saya setiap pindah kemarin dari bilang jalan-jalan di sini pindah, saya pindahkan, saya harus KTP saya di sini. Kalau besok saya pindah lagi ke mana tuh? Ke Harapan Indah 2. Lagi 2 tuh. Dan 2 dulu. Ada rumah 5 miliar situ lagi 2. Memang saudara larang saya berdoa. Saudara juga kalau berdoa 5 sekaligus yang 5 miliar saudara doain situ, enggak ada yang larang. Soal Tuhan kabulkan atau tidak, itu masalah hubunganmu yang benar dengan Tuhan. Jadi saya lagi doa, kalau nanti KTP rumahnya saya dapat rumah yang 5 miliar itu, ya saya pindahkan juga KTP saya di situ. Kenapa? Karena memang saya penghuni di situ. Saya di sini aja. Pak Tamunan bilang sama saya, Pak, saya ini setiap pulang nih, kami udah doain di rumah ini, kami nggak tahu kapan mau jadi. Saya bilang sama dia, ya soal jadi itu urusan Tuhan Allah, doain aja dulu. Cuma yang penting kamu jangan berdoa begini, dalam nama Yesus, biar penghuni rumah ini punya masalah, biar dia punya banyak utang, biar dia dikejar-kejar polisi, biar dia kabur, akhirnya saya pemilik rumah ini. Ini doa yang salah, itu nggak boleh. Haleluya. Ya, selama doamu benar, pasti Tuhan Allah mendengarkan. Jadi firman itu adalah penopang bagi kita, ditopang dengan kekuatannya yang luar biasa. Yang keempat dan yang terakhir. Nah, yang terakhir ini adalah Mazmur pasal 119. Kita kembali kepada ayat pokok kita. Mazmur 119. Dia berkata ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Perhatikan sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berarti kekuatan dalam firman itu memberikan terang bagi jalan. Kekuatan bagi firman itu dia berikan terang bagi jalan kita. Jalan kita yang mungkin penuh dengan kegelapan. Gelap itu bukan berarti malam. Gelap itu setiap waktu ada kegelapan. Maka kita pada siang hari terbuka, tapi kita bisa gelap mata, akhirnya kita korupsi. Tapi ketika ada firman-firman itu menerangi mata kita yang gelap, dilihat jangan. Firman itu akan menerangi kita, dan dia berkata begini, hei anakku, jangan kau seperti orang lain. Ada jalan yang dianggapnya lurus, tapi di ujungnya ada maut. Tawaran-tawaran dunia itu lurus adanya kelihatannya, tapi di ujung sana ada maut. Maka itu sebabnya firman itulah menerangi langkah kita, menerangi mata kita yang gelap, menerangi pikiran kita yang gelap, menerangi pikiran kita yang seringkali berpikir negatif, menerangi pikiran kita yang seringkali berpikir dengan hal-hal yang aneh, menerangi pikiran-pikiran kita yang seringkali cemburu, berbagai macam hal di pikiran kita ada. Firman ada hadir untuk memberikan penerangan baginya. Jalan kita berjalan dengan lurus, ada penerangannya, ada cahaya kemuliaan Tuhan yang menuntun langkah kita. Ketika ada terang firman itu berjalan bersama dengan kita, dari rancangan kita mau ke kiri, karena di sana kita lihat, kok
kok bagus banget temannya. Tapi Allah menggerakkan kita harus belok ke kanan. Kelihatannya gersang, tapi pada saat sampai kita di ujung perjalanan yang gersang itu, kita lihat betapa besar perkara yang besar yang Tuhan kerjakan di situ. Dan kita berkata, kok bisa begini ya? Tadinya kan jalan saya ke sana, kok gak di sini? Tadi bisa saya itu seperti taman, di sini gersang. Tapi kenapa kegersangan ini bisa berubah menjadi seperti tamannya Tuhan? Rupanya firman yang membawa jalan kita, menerangi langkah kita, masuk di tanah yang sepertinya gersang, tapi di ujungnya ada sepertinya taman Tuhan. Maka itu sebabnya Bapak dan Ibu Saudara dengar, biarlah kiranya kita betul-betul hidup dengan firman itu. Dengarkan sekali lagi firman yang kita terima itu. Bacalah firman itu, dengarlah firman itu, renungkanlah firman itu, dan lakukanlah firman itu. Maka engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan menyertai. Bukankah firman yang berkata, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dalam Yosua pasal 1 yang ke-8 dia berkata, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah ini siang dan malam, supaya engkau berhasil dan beruntung dalam setiap perjalanan. Kita akan berhasil dan beruntung. Engkau akan melihat dahsyatnya Tuhan selama engkau tinggal ada di dalam Dia. Dan firman-Nya ada di dalam kita, maka perkara-perkara besar kita akan lihat dalam setiap langkah dan hidup kita. Saya merasakan itu dalam perjalanan ini. Saya berpikir-pikir nih, kenapa sih saya bisa kuat seperti itu? Sebenarnya dilihat secara bisa saudara saya tidak mati. Karena ini kita punya perjalanan ini, saya ikut terlibat dalam bentuk BPD Bekasi. Jadi Bapak Ibu Saudara tolong nih ikut bantu BPD Bekasi. Karena banyak pro dan kontra kita bentuk ini, tapi dari BPK Pak Yakub Nawai merindukan supaya ada badan pekerja daerah di Bekasi ini. Jadi itu saya ikut terlibat dalam bentuknya. Hampir tiap hari harus terkuras tenaga ke situ. Uang kita juga, dari sebentar juga kita ada persembahan ketiga, itu kita akan persembahkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang ada. Kita sedang bentuk badan pekerja daerah Bekasi. Jadi saya terus terlibat di situ. Lalu hari Kamis saya ada kegiatan dalam keluarga. Pulang-pulang dari situ saya ditelepon oleh keluarga jemaat kita. Kata, Pak, istri saya sakit. Itu Bapak sudah putar, istri saya sedang sakit. Padahal saya perlu berat, Pak. Saya masih punya alasan, baru Pak minta maaf ya, besok pagi saya datang, saya lagi lemah. Saya yakin mereka tidak akan, kok Bapak begitu, Pak begitu. Karena alasannya tepat dan sakit. Tapi saudara, saya jalan. Saya diantar di sini dengan adik, lalu saya langsung ambil motor, lalu saya berangkat dengan ibu. Sampai di sana dengan harapan saya cuma sampai langsung doa. Tiba-tiba keluarganya yang lain datang. Lama juga. Akhirnya cukup waktu dari situ, lalu saya doa. Habis doa dalam namanya sembuh, lalu kita pulang. Sampai saya di rumah, lalu saya hilang. Jadi saudara, kalau sedang sakit, doakan orang sakit pasti kau sembuh. Jangan bilang, jangan dulu, saya juga lagi sakit. Nanti kau tambah sakit. Ya. Jadi kalau sakit, doain orang sakit, malah sembuh. Saya ingat waktu si Ruth sakit, jam 3 pagi saya dibangunin, saya pergi situ doain. Lagi sakit juga, meriang. Wah, saya pikirnya di sana meriang, di sini meriang. Lalu gimana nih? Maka itu saya bilang dengan Tuhan Allah tolong dong. Saya kan nih hamba-Mu nih yang sering doain orang sakit. Tolong dong saya dong, jangan sakit-sakit supaya saya bisa doain orang. Tapi Tuhan bilang, biarin, lagi sakit juga kau doain orang aja. Udah, saya pergi ke Ruth, saya doain. Dalam sembuh, saya pulang sampai di rumah sehat saudara. Saya nggak tahu, ini harus sehat apa enggak, nggak tahu. Yang penting saya udah sehat. Betul loh saudara. Hari Kamis begitu pulang ke rumah. Lalu hari Jumat saya melayani di salah satu kantor. Sampai di kantor itu bikin pusing juga karena memang aneh negara kita ini. Habis dari situ harus ada doa di sini, lalu malamnya saya harus melayani 2 malam. Udah habis 2 malam, tidur, Sabtunya melayani pernikahan. Malamnya ke Cianjur. Sampai di sini jam 1 malam, setengah 1 jam 1 malam. Di rumah sudah ada tamu. Ngobrol-ngobrol sampai setengah 3 saya bilang ya udah tidur dulu aja supaya saya bisa istirahat sebentar. Lalu saya harus siapkan apa yang harus saya sampaikan hari ini dengan apa yang sudah ditaruh di pikiran harus dituliskan. Saya ambil lagi buku, saya tulis dulu. Sampai jam 3 lewat saya baru tidur. Karena ada banyak orang di kamar-kamar semua banyak orang. Lalu saya ambil itu
jok kursi, saya tidur. Tidur sebentar, nyamuknya nggak ketulungan. Jadi sampai kali nggak bisa tidur. Saya sampai hari ini belum bisa tidur. Tapi kan saya harus khotbah. Aduh saudara, mohon maaf ya. Kalau saya khotbah loyo-loyo sedikit, saya kurang tidur Bapak Ibu Saudara. Lah, ini memang nggak masuk akal kita. Tapi harus mantap. Kenapa? Siapa yang beri kekuatan itu? Hanya firman yang memberi kekuatan itu. Ini segar aja sampai sekarang. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya melihat bahwa kekuatan firman itu begitu dahsyat dan luar biasa. Asalkan kita berpegang teguh dengan firman itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.